Selamat datang di seri kuliah fisika dasar. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai usaha energi. Kali ini kita akan membahas tentang usaha yang bergantung pada lintasan. Kita mulai dari definisi usaha. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. W adalah integral dari F.dr. F adalah gaya dan dr adalah perpindahan yang dialami oleh benda. Total usaha diperoleh dengan cara mengintegralkan ini dengan batas-batas. RI ini adalah posisi awal benda dan RF ini adalah posisi akhir benda. Terlihat dari persamaan ini, W ini adalah besaran skalar, sedangkan F dan dr ini dua-duanya adalah vektor. Dan operasi keduanya di sini adalah perkalian titik atau dot product. Jadi kalau Anda ditanya apa contoh dari sebuah besaran skalar yang merupakan hasil dari perkalian dua buah vektor, maka jawabannya salah satunya adalah usaha ini. Satu hal yang kita harus ingat bahwa secara umum, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya itu akan bergantung pada lintasan yang ditempuh oleh benda yang dikenai gaya. Sebagai contoh, kalau benda bergerak dari sini, dari titik awal ini, dan berakhir di sana, melalui garis lintasan ini, ya, kalau kita hitung usaha untuk seluruh lintasan ini, kemudian di saat yang lain kita hitung melalui lintasan yang lain, misalkan begini, maka hasilnya secara umum akan berbeda. Oke, kita ambil sebuah contoh untuk menggambarkan ini. Misalnya kita punya situasi seperti ini, ya. Kita punya suatu benda yang dikenai oleh gaya dalam bentuk seperti ini. Gayanya bergantung posisi tadi. F sama dengan Y pada arah I ditambah 2X pada arah C. Satuannya Newton. Kemudian dia bekerja pada suatu benda sehingga bendanya berpindah dari titik A ke titik B. Titik A-nya ada di sini 0,0 dan titik B-nya ada di titik 2,4 dalam satu koordinat kartesius. Oke, mungkin biar nanti dapat satuannya adalah satuan SI, X sama Y ini dinyatakan dalam meter seharusnya ya. Nah, kita diminta untuk menghitung usaha total yang dilakukan oleh gaya F ini jika bendanya berpindah dari A ke B melalui 4 lintasan yang berbeda. Lintasan pertama adalah dari A ke C kemudian ke B. Berarti dari sini geser ke kanan kemudian geser ke atas. Kemudian yang kedua adalah ADB, dari A ke atas dulu baru ke kanan. Kemudian AB melalui garis lurus, ya, AB lurus begini. Dan yang terakhir AB melalui garis lengkung Y sama dengan X kuadrat. Dari sini melalui garis lengkung yang ini. Nah, kita diminta untuk menghitung usaha yang dilakukan oleh gaya F ini untuk 4 lintasan ini. Oke, kita mulai dari hal yang dasar dulu. Definisi dari usaha adalah seperti ini, ya. F.dr tadi ada integralnya, kemudian kita uraikan untuk gaya ini F-nya adalah ya dalam 2 dimensi, Fx sama Fy seperti ini. Fx-nya tentu saja yang ini nih, Y pada arah I, ya. Sedangkan Fy-nya adalah 2x. Kemudian dr-nya, perpindahannya itu adalah karena kita berurusan dengan pergerakan pada 2 dimensi sumbu X dan sumbu Y, maka dr-nya perpindahannya secara umum kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Dx pada arah I ditambah dy pada arah C. Nah, sehingga kalau kita mau cari dot produknya ini tinggal didotkan saja. Nanti hasilnya adalah fx dx, ya. Komponen X kali komponen X ditambah dengan komponen Y kali komponen Y. Ini kita sudah pelajari pada materi tentang vektor. Oke, kita kerjakan untuk lintasan yang pertama dulu. Dari A ke C kemudian ke B. Kita bagi integralnya menjadi 2 suku. Dari A ke C dulu, baru nanti dari C ke B. Jadi dari sini ke C dulu, baru nanti dari C ke B. Kemudian tadi F.dr adalah fx dx ditambah fy dy. Kita dapatkan sebelumnya. Nah, sekarang kita tuliskan fx dan fy-nya ada di atas sana nih. Di soalnya diberikan. Berarti fx-nya sama dengan y, yang ini. Dan komponen y-nya adalah 2x. Seperti ini. Kemudian untuk dr-nya kita lihat kalau dari A menuju ke C perpindahannya itu hanya mendatar saja sehingga dy-nya sama dengan 0. Nah, sementara dari C ke B perpindahannya itu vertikal saja sehingga dx-nya perpindahan ke arah horizontalnya sama dengan 0. Sehingga nanti F.dr-nya kalau untuk dari A ke C itu hanya ada fx dx, sementara untuk pergeseran dari C ke B, ini dari C ke B itu hanya yang vertikalnya saja, sehingga hanya ada Fy dikalikan dengan dy. Oke. Selanjutnya tinggal kita masukkan Fx dan Fy, kita ambil dari atas sana nih. Ya, Fx sama Fy-nya kita simpan di sini. Kita dapatkan hasil seperti ini. Ya, Fx-nya sama dengan y tadi dan Fy-nya sama dengan 2x. Selanjutnya kita amati ketika benda bergeser dari A ke C,
Y di sini nilainya berapa? Oke, betul, nilainya sama dengan 0, sehingga yang ini nanti sama dengan 0. Sementara ketika bergerak dari C ke B, bendanya bergeser dari C ke B, perhatikan berapa nilai X-nya di sana? Ya, nilai X-nya selalu konstan sama dengan 2. Ya, ini adalah garis tegak begini, berarti X-nya sama dengan konstan. Dalam hal ini nilainya adalah 2. Tinggal kita substitusi 2 ke sini. 0 ke sini dan 2 ke sana. Seperti itu. Dan tinggal kita selesaikan integralnya. Integralnya kalau A ke C berarti dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Tapi karena dia 0 jadi ya nggak usah dihitung, hasilnya 0. Kemudian dari C ke B, Y-nya mulai dari 0 sampai dengan Y sama dengan 4. Nah, tinggal kita selesaikan dan nanti kita akan dapat hasil 16 ya. Oke, mungkin satuannya kurang nih. 16 Joule mestinya ya. Kalau F-nya adalah Newton dan X sama Y-nya dinyatakan dalam meter. Jadi hasilnya adalah 16 Joule. Kita lanjutkan dengan lintasan yang kedua, yaitu lintasan A, D, dan B. Ceritanya atau caranya sama dengan sebelumnya, cuman yang berbeda sekarang adalah untuk bagian pertama dari A ke D, pergeseran vertikalnya ada, tapi pergeseran horizontalnya tidak ada. Jadi mestinya nanti hanya akan tersisa suku DY saja. Sementara dari D ke B, pergeserannya hanya ada di arah horizontal, sehingga DY-nya sama dengan 0 dan tersisa DX saja di sini. Ini dia. Dan jangan lupa FY dan FX-nya kita ambil dari gaya yang diberikan di soal ini. Oke, tinggal kita selesaikan. FY-nya kita substitusi. FY-nya adalah 2X dan FX-nya sama dengan Y. Kita substitusi di sini dan di sana. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita amati untuk garis yang merah ini, pergeseran yang warna merah ini, X-nya ini selalu sama dengan 0. Ya, karena dia bendanya bergeser sepanjang sumbu Y. Kemudian dari D ke B, Y-nya selalu sama dengan 4. Jadi kita substitusi X sama dengan 0 di sini dan Y sama dengan 4 di sana. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan hasil akhirnya adalah suku ini jadi 0, suku ini menjadi 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, kita tuliskan satunya 8 Joule. Oke, itu lintasan yang kedua. Dari dua hasil ini sudah terlihat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya F ini dia bergantung pada lintasan. Untuk posisi awal dan akhir yang sama, ternyata dua lintasan yang berbeda memberikan nilai usaha atau kerja yang berbeda. Oke, biar lengkap kita selesaikan untuk C dan D. Yang C kira-kira seperti ini. Ya, kita tuliskan F.dr karena yang bagian C ini tadi lurus ya. Dari A pindah ke B melalui garis lurus. Sehingga kita tuliskan gini aja, F.dr-nya kita uraikan menjadi Fx dx ditambah Fy dy. Kemudian kita substitusi nilai Fx dan Fy-nya diambil dari soal. Kemudian kita manfaatkan ini persamaan garis Y sama dengan 2X. Kita punya dua pilihan, apakah kita mau mengganti Y-nya dengan X atau kita mengganti X-nya dengan Y. Terserah kita, kalau Y-nya mau diganti dengan 2X, berarti yang ini sama dengan 2X. Ya, karena dibilang Y-nya selalu sama dengan 2X di sini. Pada garis yang ini, garis lurus ini, Y-nya selalu sama dengan 2X. Sehingga Y-nya ini kita ganti sebagai 2X. Kemudian 2X yang di sini kita ganti sebagai Y. Oh enggak, kalau seperti itu nanti balik lagi. Jadi kita mau agar persamaannya itu diintegralkan dalam satu variabel aja. Misalkan X saja atau Y saja. Kalau kita mau ubah dalam Y saja, ya boleh. Berarti X yang ini diganti, X yang ini juga diganti. Kalau kita mau buat agar persamaannya dalam X saja, maka berarti Y-nya tadi diganti dengan 2X. Kemudian untuk suku yang belakang ini, yang diganti bukan 2X-nya, tapi DY-nya. Ya. Kalau kalian punya Y sama dengan 2X, maka DY sama dengan, oke betul, sama dengan 2 kali DX. Nah, sehingga kita punya seperti ini. Ya. Y-nya kita ganti dengan 2X, dan DY-nya kita ganti menjadi 2 kali dx. Sudah, tinggal kita integralkan terhadap x semua, karena ini terhadap x yang depan, yang belakang juga terhadap x. Sekarang tinggal kita tentukan batasnya dari A sampai dengan B. Ketika di A x-nya sama dengan 0, kemudian ketika di B x-nya sama dengan 2. Sehingga batasnya adalah dari 0 hingga 2. Tinggal dihitung hasilnya, integral yang ini jadi x kuadrat dan integral yang ini jadi 2x kuadrat. Jadi totalnya adalah 3 kali x kuadrat dan x-nya sama dengan 2.
sehingga hasil akhirnya adalah 12 ya, atau satunya adalah joule, 12 joule. Terakhir untuk lintasan yang keempat, lintasan yang melengkung. Caranya kira-kira sama dengan sebelumnya, tapi sekarang kita ubah y-nya dalam bentuk x kuadrat ya. Y-nya diganti dengan x kuadrat, kemudian dy-nya kita bisa ambil dari sini, y sama dengan x kuadrat, sehingga kalau kita turutkan dy sama dengan 2 kali x dx. Saya tuliskan di sini. Nah, kemudian tinggal diselesaikan. Ini x kuadrat integralkan terhadap x berarti sepertiga x pangkat 3. Kemudian yang ini 4x kuadrat diintegralkan, hasilnya menjadi 4/3 x pangkat 3 ya. Jadi yang ini tadi sepertiga x pangkat 3, yang ini 4/3 x pangkat 3. Hasil akhirnya adalah 5/3 x pangkat 3. X nya sama dengan 2, x pangkat 3 jadi 8, 5 kali 8 40, berarti 40/3. Jadi terlihat bahwa untuk keempat lintasan ini ternyata hasil usahanya atau usaha totalnya adalah berbeda-beda. Jadi memang secara umum usaha yang dilakukan oleh suatu gaya itu akan bergantung pada lintasan dari benda yang dikenai gaya.